Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PLC Droid, channel di YouTube ini. Oke, kesempatan kali ini saya akan belajar otodidak bersama Anda yang menonton video kali ini. Oke, ini ada foto dari PLC Omron seri CP2E yang keluaran terbaru tahun 2020 untuk pengganti seri CP1E ya. Jadi dari 1 ke 2 itu ada peningkatan. Belajar otodidak PLC sekarang itu cukup mahal kalau ada kursus-kursus. Makanya di video kali ini saya belajar juga, Anda melihat sambil belajar juga. Oke, langsung masuk ke kelebihan ya. Nah, yang pertama masuk ke kelebihan PLC CP2E ini. Oke, nah ini saya ambil dari website resminya Omron. Bahasanya masih Jepang karena Omron dari Jepang ya produknya. Kelebihan CP2E ini saya baca ada 5, tapi poin paling penting itu 2 ini, dimana CP2E lebih unggul daripada CP1E. Lihat grafik berikut, CP1E yang warna biru, untuk CP2E yang warna oranye ya. Jadi di sini adalah 0 sampai 10 mikrosecond, ini adalah kecepatan prosesornya untuk membaca. Ini move, ini laddernya. Semakin dia kecil mikrosecondnya, ini per second ya, mikro per second, maka semakin cepat dia membaca. Jadi di sini bisa Anda lihat CP2E membacanya sekitar 0,2 mikrosecond. Untuk CP1E untuk membacanya membutuhkan waktu sekitar 8 mikrosecond. Di kelebihan yang pertama adalah CP2E kecepatannya lebih cepat daripada CP1E. Oke, yang kedua di sini adalah tahannya ya. Tahannya sebuah PLC pada suhu lingkungan atau suhu sekitar. Di CP2E dia bisa bertahan minus 20. Di suhu minus dia bisa bertahan sampai 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Jadi untuk ketahanan CP2E tidak diragukan dibandingkan dengan CP1E yang suhu rendahnya cuma 0 derajat, untuk suhu tingginya 55 derajat Celcius. Tapi lebih alangkah baiknya PLC ini diletakkan di ruangan ber-AC dan tidak lembab, jadi ada sirkulasinya atau fan untuk di panelnya, karena kelembapan itu musuh dari sebuah elektronik ya, bisa lembab, jamur, akhirnya korosi dan bisa merusak komponen-komponen di dalam PLC. Oke, masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini saya mengasih judul cara membaca manual CP2E. Untuk CP2E ini saya lihat di toko online harganya paling murah 1.700.000, itu belum ongkos kirim ya. Jadi untuk belajar dengan device-nya PLC itu menurut saya masih lumayan mahal, apalagi belajar ketika masih SMK atau SMA yang masih belum mempunyai penghasilan sendiri. Ini di sini secara otodidak, nanti saya kasih sebuah gambaran tanpa device ya. Ini tanpa device PLC-nya langsung, tapi dengan simulasi dan cara-cara yang tepat ketika nanti Anda mempunyai device, jadi langsung menerapkan dengan cepat. Oke, yang kedua ini kita masuk ke membaca
seri atau tipe-tipe dari CP2E. Jadi di sebelah kiri ini terdapat kotak-kotak di mana ini bisa diisi dengan yang di sebelah kanan ini. Di CP2E ini seri yang mutlak. Yang belakangnya ini adalah opsional. Jadi yang pertama kita masuk ke unit tipe, di mana tipe E esensial, ini tipe paling murah E ya. Makanya ini E14, ini yang paling murah tipe E. Yang tipe S itu standar, yang tipe N itu network. Jadi di sini perbedaannya dari fungsi dan juga kecepatan atau kapasitas. Kecepatan sama, mungkin ke kapasitas programnya. Nanti ini kan nanti membaca manual, nanti akan saya kasih tahu. Oke, jadi di sini kita coba contohkan yang di sini ya. Jadi kita pilih yang E. Terus yang kedua itu I/O capacity. Arti I/O itu atau kepanjangannya I/O adalah input atau output. Dimana kita menyebutnya I/O 14, maka di dalamnya itu terdapat input dan output. Jadi lebih tepatnya 60-40 ya. Jadi dari 14, 60 itu 60% input dan 40% adalah output. Di sini E14, jadi ini mempunyai 14 I/O. Di dalamnya terdapat 8 input dan 6 output. Terus yang paling banyak itu 60 output untuk tipe CP2E. 60 output mempunyai 36 input dan 24 output. Ini 60 I/O maksudnya. Di dalamnya ada ini. Terus yang kedua, input tipe DC. Di input tipe itu input dari ini ya, 8 input, 12 input itu harus DC. DC-nya kebanyakan 24 volt nanti. Oke, yang keempat ya. Keempat adalah kita harus memilih output tipe. Dimana yang pertama adalah R, relay. Jadi relay itu ya seperti relay, bisa Anda masukkan input 20, 24, AC atau DC, nanti keluarnya seperti dengan yang Anda masukkan tegangannya. Terus yang kedua adalah T1. Adalah T. T ini adalah transistor output sinking. Sinking ini saya agak lupa, tapi ini lebih tepatnya ketika Anda masukkan COM-nya plus, maka nanti keluarnya adalah main. Nah, sedangkan yang T1 ini adalah transistor output sourcing. Ketika COM-nya sampai masukkan main, nanti outputnya adalah plus. Gitu. Jadi plus dan transistor ini adalah harus DC, tidak bisa AC. Ketika Anda masukkan AC, maka modul lebih ke tepatnya transistornya ini akan jebol atau rusak. Oke, yang terakhir adalah power supply-nya. Ini maksudnya power supply di CP2E. Di sini ada AC, yang A. Ketika Anda di sini tulisan A ini tadi AC 220. Jadi PLC akan menyala ketika power supply ini dikasih 220 volt tegangan AC. Terus yang kedua adalah D, versi yang kedua D. Ini DC power supply. DC power supply untuk PLC 24 volt. Nanti kita lihat di manualnya. Jadi ketika Anda dikasih DC, tidak boleh dikasih AC. Ya begitulah, elektronik jangan sampai dirubah tegangannya, berbahaya. Oke, ini adalah manualnya. Di manual ini akan saya kasih linknya di deskripsi ya. Download ini lumayan besar, sekitar 1 MB ke atas. Di sini manual secara umum kita untuk mempelajari karakter dari CP2E. Oke, kita scroll ke bawah. Ini fiturnya, bisa Anda baca sendiri. Ini yang tadi. Oke, scroll ke bawah.
Nah, oke, untuk software semua PLC, bukan semua sih ya, sebagian besar PLC Omron itu menggunakan CX1 software namanya. Di video saya sebelumnya ada untuk download CX1 nya, linknya ada di atas ya, diklik aja. Nah, kemudian ini adalah topologi atau sistem konfigurasi ya. Di sini ada expansion IO. Untuk PLC bisa di DIN rail, ini di DIN rail atau di bautnya. Ini di baut, di tembok atau di panel atau di kayu, terserah, atau di trainer. Yang penting bisa nempel. Dan usahakan PLC tidak boleh miring atau lonjong ke atas, itu usahakan seperti ini karena ini standarnya PLC. Ini bisa Anda baca topologinya. Dimasuk ke bawah lagi. Nah, ini yang tadi, ambil strukturnya. Terus yang ini lebih jelasnya. Di sini ada nilai ampernya, konsumsinya. Nah, ini ada power supply-nya AC, ini ada DC. Di DC untuk PLC semua itu 24 volt. Ini pilihnya, nanti ini modelnya sekali. Ini tinggal dibaca pelan-pelan, nanti Anda bisa tahu sendiri harus memilih model yang apa PLC-nya sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini lebih penjelasannya dari current, terus modelnya ya. Terus di sini ada optional board. Optional board ini biasanya untuk analog input, komunikasi. Nah, itu sih analog input, output gitu. Karena CP2E ini tidak mempunyai analog output maupun analog input. Ini punyanya digital aja. Oke, kita ke sini. Ini kabel Ethernet. Ini expansion IO. Sama. Nah, ini untuk analog input kita bisa menggunakan punyanya CP1W. Yang depannya CP itu bisa digunakan. Itu yang tipe CP. Ini programnya. Oh ya, program untuk CP2E itu harus versi yang 4.51 ya. Versi di bawahnya itu tidak ada device-nya. Pilihan device CP2E tidak ada. Ada versi ini sudah banyak beredar. Di link deskripsi nanti saya tulis juga untuk downloadnya. CX1 versi 4.51. Oke, nah ini adalah spesifikasi dari CP2E ya, lebih lengkap. Ada power konsumsi, voltage-nya, temperatur. Terus di sini temperatur ini kan. Ini noise resistance sampai 2 kV. EMC di zona B, vibration dia sampai 9,8 meter per second. Velocity, terminal screw pakai M3, bautnya pakai M3. Grounding metodenya sampai 100 ohm, lebih baik di bawahnya. Nah, ini PWM. Untuk komunikasi di kesempatan lainnya ya, tidak ulas-ulas saja. Jadi, kalau mendalam sini semakin bingung. Nah, ini untuk wiringnya, terminalnya nanti di video berikutnya akan saya jelaskan wiring karena penting sekali. Bayangkan ada PLC tapi tidak tahu wiringnya, kita nyambung 220 masuk ke digital input, jebol pasti. Itulah bahayanya kalau tidak tahu wiringnya. Terus
Ini untuk addressnya ya, CIO, di penulisan addressnya di software itu berapa. Oke, ini terus ini juga ada switch-switchnya, mana untuk input tipe harus on, untuk temperatur unit tipenya apa itu akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Nah ini yang paling, ini kompresi ya, di perbedaan CP2E dengan CP1E. Nah CP2E di sini program kapasitinya sudah 10K, di CP1E masih di 8K. Itu yang tipe N, tipe yang paling tinggi di seri CP2E dan CP1E. Tapi untuk seri paling rendah CP2E masih 4K dan CP1E 2K. Jadi semakin banyak program, semakin ruwet, itu kan butuh program capacity yang banyak. Makanya kita harus memilih PLC yang tepat dan tepat. Terus di sini, nah ini tadi instruction eksekusi ya, ini kecepatan untuk mengeksekusi program. CP2E 0,23 mikrosecond. Untuk CP1E dia di 1,19 mikrosecond. Bisa sampai 100 ya, 5 kalinya lebih lah. 5 kali ya, 5 kali 23 kali 5 100 iya, 5 kalinya. Jadi sangat jauh sekali lah. Ini pulse outputnya, pulse output ini bisa buat lebih ke sinyal ya, sinyal seperti 420 atau 010 nanti bisa menggunakan pulse ini outputnya. Untuk pulse input juga bisa untuk membaca encoder, dimana 1 detik itu dia bisa membaca ribuan atau ratusan sinyal input per detik. Nah ini hex speed counter ini namanya. Makanya ini kan per detik bisa sampai 50 kHz. Nah itulah kelebihan ini menggunakan USB port. Jadi untuk download program, lihat program menggunakan USB port ya. Biasanya untuk itu menggunakan USB-nya printer. Itu apa ya, tipe A nggak salah, USB printer. Oke, kali ini cukup sekian untuk memahami CP2E karakter ya. Di next video akan kita lanjutkan untuk mempelajari wiring diagramnya CP2E. Oke. Bila ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang enak atau kurang jelas, mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan kita belajar bareng. Kemungkinan kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar di bawah ataupun di website saya yang di link deskripsi. Akhir kata, wassalamualaikum.